31. Sinar mentari menyelinap masuk melalui kaca lebar ruangan megah Geraldian yang tidak tertutupi gorden. Bias cahaya tersebut membuat punggung Geraldian menjadi siluet bagus yang diam-diam membuat Miranda kesulitan bernapas. Geraldian begitu menawan sampai Miranda kesulitan menahan perasaannya. Tapi lelaki itu begitu jauh. Sesuatu dari Geraldian selalu membuat tangan Miranda kesulitan menggapai. Belum lagi Lina berdiri di antara mereka. Tapi sebutan apa yang pantas bagi cemburuan Geraldian saat dia bersama Rayvan? Apa itu perasaan cinta? Apa Geraldian juga melakukan hal sama pada Erna, sekretarisnya yang dulu? Mir, tolong buatkan aku kopi. Geraldian yang masih berkutat di kertas-kertas laporan memberi Miranda perintah. Miranda diam mendengarkan, memindai nada suara lelaki di hadapannya. Seperti biasa gulanya 1 sendok, tambah Geraldian mengingatkan. Di hadapannya, Miranda menghela napas kecewa. Inilah yang tidak dia sukai dari Geraldian, lelaki itu selalu berubah-ubah. Kemarin hari ini B. Kemarin membuat Miranda sakit hati dengan sindirannya yang pedas dan sekarang kembali normal seolah tidak ada yang salah dari kemarin. Mir, iya, Pak, saya akan buatkan. Geraldian tidak tolol sampai tidak sepeka itu mencium aroma kekesalan pada Miranda. Lelaki itu inisiatif bertanya, kamu kenapa? Tidak. Cuma kurang fokus. Kamu harus minum banyak air putih, tegur Geraldian khawatir. Miranda tertawa mencemooh. Lelaki ini bertingkah seolah peduli pada kondisinya, kemana lelaki menyebalkan yang menghinanya kemarin. Oh iya, pulang ngantor nanti kita harus cari gaun. Miranda mengernyit bingung. Gaun? Gaun untuk apa? Kamu tidak lupa, kan? Tanya Geraldian bingung. Kita akan belanja gaun untuk menghadiri acara nanti malam, tambah Geraldian santai. Seperti kebiasaan lelaki itu yang membuat Miranda dongkol, Geraldian sama sekali tidak mendengar alasan Miranda agar tidak datang bersamanya. Pak, tapi sepertinya saya. Kopiku mana? Geraldian memotong acuh tak acuh. Belum dibikinin. Ya iyalah belum, orang tadi diajak ngobrol terus, desis Miranda di dalam benaknya. Saya tidak bisa, Miranda ingin mengatakan keengganannya untuk menemani Geraldian ke acara, namun lelaki itu lagi-lagi memotong penjelasan Miranda. Jangan lupa gulanya 1 sendok, Mir. Miranda memejamkan matanya menahan emosi. Tarik napas dalam-dalam, keluarkan perlahan dari hidung. Ulangi 3 kali sampai Geraldian mengerutkan dahinya menjadi penonton. Kamu ngapain, Mir? Kayak aku pas nahan emosi aja. Lah emang iya, pekik Miranda berteriak di dunia khayalannya. Padahal nggak ada yang bikin emosi di sini, gumam Geraldian heran. Oke, saatnya keluar sebelum lubang hidung. Lubang telinga dan kelopak mata Miranda mengeluarkan asap pertanda kebakaran. Emosi yang belum surut membuat kaki Miranda mengentak kasar. Suara Helsnya menyakiti telinga Geraldian. Aduh, Mir, itu Helsnya emosian banget. Bodoh amat, desis Miranda cukup keras. Geraldian membawa Miranda ke butik eksklusif. Butik yang menjadi asal mula baju-baju branded para selebritis dan juga para pengusaha. Harganya yang fantastis dan para perancangnya dari berbagai dunia membuat butik ini hanya dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Halo, selamat siang, Pak Geraldian. Seorang perempuan super tinggi berjalan bak di catwalk menghampiri Geraldian. Tanpa sadar Miranda membuka mulutnya dan lupa menutupnya saking syoknya melihat perempuan setinggi ini. Bahkan lebih tinggi dari Geraldian. Sudah sejak lama Bapak tidak datang kemari, senang bisa melihat Bapak lagi. Perempuan berambut cepat itu melihat Miranda. Miranda gelagapan. Wow, siapa ini? Ini Miranda, sekretaris saya, jawab Geraldian. Miranda mengulurkan tangan. Perkenalkan, saya Miranda, sekretaris Pak Geraldian. Saya Tasya, pemilik sekaligus desainer butik ini, ucap Tasya ramah. Kebetulan Bapak kesini, kami baru launching produk baru, tutur Tasya menggiring Geraldian dan Miranda ke ruangan paling pojok. Kami hanya memproduknya dalam jumlah sedikit. Presenter televisi nasional sudah lebih dulu memakainya. Miranda melirik-lirik butik besar ini dan mengangguk-angguk paham. Sekarang dia tahu dari mana asalnya pakaian-pakaian cetar para selebritis. Miranda iseng melihat-lihat harga. Gaun floral sederhana yang Miranda lihat bandrolnya membuat perempuan itu memekik hebat. Serius, cuma gaun gitu aja puluhan juta. Saya sudah melihat launchingnya. Timpal Geraldian mengikuti arah pembicaraan Tasya. Hanya tersisa satu lagi, kalau Bapak berminat kami bisa mengirimkannya ke alamat Bapak atau... Sebenarnya saya kesini untuk mencari gaun untuk Miranda.
Potong Geraldian membuat Tasya menghentikan penjelasannya. Tiba-tiba dahinya mengerut dan perempuan bermakeup serba nude itu melirik Miranda penuh arti. Wow, dalam rangka apa? Tatapan menilai Tasya membuat Miranda menduga sesuatu. Tasya terlihat terkejut mendengar tujuan mereka datang. Beruntung Tasya menjawab kebingungan di benak Miranda tentang tatapan menelisik perempuan itu. Ini pertama kalinya Bapak datang ke sini hanya untuk gaun seorang sekretaris. Oh, Miranda merasa diinjak-injak sekarang. Hanya untuk gaun seorang sekretaris. Kalau tidak ada Geraldian, sudah Miranda teriakkan kalimat balasan. Kalau bukan karena masalah pekerjaan Miranda tidak akan mau diajak ke butik ini. Ya, seharusnya kamu senang karena itu artinya saya mempercayai butik kecil ini untuk gaun seorang sekretaris. Geraldian membalas cuek. Rona merah di wajah Tasya seketika surut membuat perempuan itu kini sepucat kapas. Miranda berdeham, menahan senyum kecil yang memaksa terbit. Baik, seperti apa gaun yang ingin Ibu Miranda inginkan? Oh, terlalu formal, Miranda tidak suka. Miranda yang diam saja membuat Tasya bertindak sebagai pemandu. Untuk acara apa? Untuk acara ulang tahun ke-70 pemilik perusahaan Suwardi Group. Oh, Pak Suwardi, saya juga mengenalnya, timpal Tasya antusias. Saya juga diundang. Geraldian sama sekali tidak tertarik pada fakta itu. Tolong pilihkan gaun yang sesuai untuk Miranda. Siap. Geraldian menyentuh bahu Miranda. Aku menunggu di sana, Mir. Miranda mengangguk patuh. Tidak butuh waktu lama bagi Tasya berhasil menemukan gaun yang cocok bagi Miranda. Miranda sendiri sebagai orang yang awam di dunia tata busana merasa sepakat dengan gaun pilihan Tasya. Ibu punya bahu yang bagus, gaun ini akan membuat penampilan ibu jadi luar biasa. Miranda menatap pantulannya di cermin lebar. Tasya benar, Miranda merasa 100 kali lipat lebih cantik dari biasanya. Gaun semata kaki ini memiliki atasan sampai bahu, memberi efek kontras yang indah. Warnanya yang gelap membuat kulit bahu Miranda yang terbuka jadi menakjubkan. Saya suka gaun ini, ucap Miranda tulus. Tasya tersenyum jumawa, hampir semua orang mengatakan seperti itu ketika mencoba gaun rancangan saya. Miranda meringis, membuntuti Tasya menuju Geraldian. Miranda menahan napas melihat Geraldian sudah berganti pakaian, entah kebetulan atau Geraldian sudah mengaturnya warna pakaian mereka begitu serasi. Renda warna putih di sekitar dada Miranda begitu pas dengan kemeja yang dipakai Geraldian. Jas itu cocok sekali dengan Bapak. Komentar Tasya menyentak Geraldian dari fokusnya ke ponsel. Lelaki itu mendongak, menatap Tasya lalu beranjak ke Miranda, yang juga sedang menahan napas saking gugup. Geraldian mengumpat pelan, menatap Miranda dari atas ke bawah. Demi apapun perempuan itu hanya berganti pakaian dari celana kantor jadi gaun hitam menjuntai tapi auranya jadi 360 derajat berbeda. Saya perlu ke kamar mandi, Geral, gugup Miranda menunjuk ruang ganti asa. Geraldian tidak mampu berkata-kata saking takjubnya. Dia masih menatap Miranda dengan mulut terbuka ketika perempuan itu berjalan bersama Tasya menuju kamar mandi. Bersambung, 32. Kalau hanya memakai gaun saja sudah membuat Geraldian tidak bisa mengalihkan pandangan, maka dengan heels 7 cm dan make up tipis, Miranda berhasil membuat Geraldian menahan napas. Menghentikan laju oksigen demi membuat matanya tidak hilang fokus pada wajah menawan itu. Di dalam mobil mereka sama-sama tidak angkat suara. Suasana ini entah kenapa membuat kecanggungan di antara mereka semakin merebak. Geraldian kemudian berinisiatif. Lelaki itu berdeham, "Kamu sempurna, Mir." Bapak juga, timpal Miranda menyelipkan untaian rambutnya yang digerai ke belakang telinga. Geraldian masih belum menyalakan mesin mobil, lelaki itu malah merogoh sakunya dan menunjukkan satu kotak perhiasan bludru warna biru dongker. Tapi belum lengkap tanpa ini. Miranda membelalakan matanya melihat seuntai kalung berlian Geraldian bentangkan di depan wajahnya. Kalung ini satu-satunya di dunia, Mir, prolog Geraldian. Tahu kenapa? Kenapa? Pasti karena harganya, tebak Miranda di dalam benaknya. Karena aku sendiri yang merancangnya. Jawab Geraldian tersenyum menawan. Lelaki itu menggeser posisinya dan membungkuk ke leher belakang Miranda. Miranda otomatis mengumpulkan rambutnya ke samping lehernya. Logam mulia yang dingin bisa Miranda rasakan membelai kulit sensitif lehernya. Rasanya bercampur dengan embusan napas Geraldian di tengkuknya. Aku sudah berpikir kalung ini memang pantas buat kamu, ucap Geraldian berbisik halus. Miranda menatap Geraldian dengan tatapan sulit diartikan. Apa ini tidak berlebihan, Pak?
Kalung itu dibuat untuk perempuan menawan seperti kamu, Mir. Tapi bapak punya Lina. Sial, perempuan itu tiba-tiba masuk di celah roman picisan Miranda. Seperti dugaannya, suasana langsung berubah dingin semenjak nama itu disebut. Kami bersama hanya karena tuntutan, Mir, keluh Geraldian melirik perempuan di sampingnya dengan sejuta pemujaan. Aku tidak akan mengajak kamu kalau aku serius dengan Lina. Janji pernikahan yang selalu Geraldian katakan pada Lina hanyalah kalimat penghiburan agar Lina tidak berontak. Miranda berdeham, pusing memikirkan kalimat yang pantas dia ucapkan di pembicaraan aneh ini. Tapi tidak ada kalimat yang datang, alhasil Miranda hanya jadi pendengar tanpa terlibat langsung. Kemudian Geraldian melajukan kemudi dengan tatapan sesekali dia labuhkan ke Miranda. Lelaki itu masih tidak percaya bisa menemukan perempuan secantik Miranda. Perempuan yang membuatnya ingin menggenggam dunia untuk dia berikan sebagai hadiah pada perempuan itu. Tempat yang digunakan Suwardi, pengusaha di bidang batu permata rekan Elf Corps Group, terletak di pusat metropolitan. Di Hotel Bintang 5 yang menyediakan ballroom mewah yang luar biasa luas. Orang-orang yang diundang ke sana tidak main-main, acara ulang tahun itu begitu eksklusif dan tertutup. Silakan masuk, Pak, ucap si penjaga keamanan setelah memastikan Geraldian dan Miranda tidak membawa senjata tajam. Miranda semakin mengeratkan jalinan lengannya di lengan Geraldian. Suasana ballroom yang sesak oleh manusia-manusia berpakaian ribuan dolar membuat Miranda merasa ciut. Dia tidak kenal siapapun di sini, dia merasa asing, satu-satunya orang yang ia kenal hanya Geraldian. Kenapa? Geraldian menyadari jalinan lengan mereka terlalu kuat. Saya merasa insecure. Jawab Miranda melihat gerombolan perempuan bergaun mewah saling membenturkan gelas wine. Kamu sempurna, Mir. Tidak ada perempuan yang menandingi kamu di sini, ucap Geraldian jujur. Jangan menghiburku, keluh Miranda meringis. Kamu tahu, Mir, Miranda mendongak. Geraldian melanjutkan, tidak ada seorang pun di ballroom ini yang bisa mengalahkan harga berlian yang kamu pakai. Miranda menyentuh bandul bulat kalungnya. Walaupun seluruh pakaian semua perempuan itu dijual dan dijumlahkan, harganya tidak akan sebanding dengan aksesoris di leher kamu itu. Geraldian benar, kalung yang Miranda pakai adalah pusat dunia yang kalau Miranda jual bisa membeli satu perusahaan besar. Tapi Miranda lupa kalau hal yang besar selain mengandung kebanggaan juga mengandung kesialan yang sama besar. Karena 15 menit berada di ballroom, Miranda mendapat masalah dari kalung itu. Kalung berlian yang diberi Geraldian ternyata terdeteksi oleh indera penglihatan Lina. Perempuan superior itu sudah siap mengacaukan hari bahagia Miranda malam ini. Lina pikir kalung berlian indah itu akan berlabuh di lehernya, tepat pada pernikahan mereka nanti. Bayangan itu begitu menggodanya, menjadi mimpi terindah Lina selama ini. Dan tiba-tiba saja mimpi indah itu buyar hanya karena satu nama. Miranda, sekretaris baru Geraldian, kamu memberikannya pada perempuan ini. Tanya Lina lantang, matanya yang tidak berlens langsung bertelaga. Miranda meraih bandul kalungnya. Lina menunjuk jantungnya. Aku kamu anggap apa, Geral? Aku pikir kamu buat kalung itu khusus buat aku. Lina, tegur Geraldian mengawasi sekitar. Orang-orang yang penasaran karena mendengar desisan Lina mulai berjalan mendekat. Kenapa? Lina bertanya lantang. Aku selalu jadi pihak yang salahkan di mata kamu. Baru kemarin kamu janjiin pernikahan dan sekarang kamu sudah menggandeng perempuan lain. Lina menancapkan pandangan menusuk sebelum berjalan mengentak meninggalkan Geraldian. Geraldian menghela napas, melirik Miranda yang hanya diam. Sudahlah Mir, sifatnya memang begitu, hibur Geraldian pelan. Saya hanya tidak nyaman dengan pandangan orang-orang, Pak. Miranda menjelaskan alasan kenapa dia sekaku tembok. Geraldian mengikuti arah pandangan Miranda. Giginya bergemelatuk menyadari Rasongko menjadi salah satu pemberi tatapan menusuk. Ayahnya itu menipiskan bibir. Geraldian bisa merasakan aura geram melingkupi ayahnya. Rasongko memberi perintah pada putranya. Susul Lina. Geraldian melirik Miranda dan punggung Lina secara bergantian, lalu kembali pada Rasongko. Aku susul Lina dulu, Mir. Ucap Geraldian meninggalkan Miranda berdiri bengong di tengah ballroom. Tapi Pak, setelah Miranda tidak mau ditinggal. Namun punggung lebar lelaki itu sudah menghilang. Terlalu berisiko juga jika Miranda memaksa menyusul, perempuan itu tidak yakin bakalan kembali tanpa tersesat. Ditinggalkan orang yang ia kenali membuat Miranda merasa semua orang menatapnya mencemooh. Tawa salah seorang perempuan beserta bisik-bisik menjelekkan namanya membuat Miranda ingin mundur. Miranda ingin pulang.
Menyedihkan sekali dia ditinggalkan Geraldian, bisik seseorang di belakang Miranda. Lubatlah betapa udik sepatunya, membuatku teringat sepatu pembantuku di rumah. Pengamanan acara ini lemah juga, ucap seseorang di belakang Miranda. Miranda menoleh cepat, matanya terbelalak melihat Michelle dalam balutan gaun ketat warna salem. Kenapa? Kaget lihat aku ada di sini. Miranda tersenyum miring. Dia siapa? Michelle. Perempuan bergaun selutut bergabung bersama mereka. Michelle menjawab sinis, dia selingkuhan Geraldian. Bitch kelas kakap yang mainnya di kantor. Oh jadi dia yang membuat Geraldian sering mengacuhkan Lina. Siapa lagi? Ejek Michelle tertawa. Di kantor Elf Corps Group tidak ada perempuan yang punya pelet selain dia. Tanpa diduga Michelle maupun temannya, Miranda terkekeh geli merespons ejekan tersebut. Lucu sekali melihat seorang pelacur membicarakan fitnah besar yang dia rangkai sendiri. Brengsek, maki Rahel berang. Kedua tangannya sampai diseret kedua temannya agar tidak menimbulkan keirbutan berlebihan. Lancang sekali kamu mengatakan perempuan murahan padaku. Bukannya benar ya? Tiba-tiba suara Rayvan muncul di samping telinga Miranda. Miranda menoleh cepat. Senyum tipisnya kian lebar sekarang. Hadirnya Rayvan membuat suasana jadi mencair. Michelle melepas cekalan kedua temannya di kedua sikutnya dengan anggun. Hai, Rayvan, senang bertemu denganmu, ucap Michelle mengulurkan tangan kanannya. Rayvan sama sekali tidak berminat menjabat. Jangan ganggu Miranda, malah memperingati. Michelle bersama kedua temannya yang seperti identik tidak mengindahkan perintah Rayvan, mereka malah menjadikan Rayvan pusat mereka. Tangan halus Michelle bergerak naik turun di otot lengan Rayvan. Kami sudah menunggumu dari tadi, Rayvan. Rayvan menepis kasar, sebaiknya kalian pergi. Aku dengan Miranda di sini. Dasar bitch, pelacur handal, semua bos diambil. Dasar serakah. Ketiga perempuan itu menggerutu secara bersamaan. Miranda hanya bisa diam mendengarnya. Kalimat terakhir Michelle yang syarat penghinaan tidak sengaja didengar Geraldian. Lelaki itu meringsek maju dan menarik kedua rahang Michelle kasar. Ulangi perkataanmu sekali lagi dan seluruh keluargamu akan mati kelaparan karena dipecat dari pekerjaannya. Michelle melotot tajam. Bersambung. 33. Michelle mampu mengatasi rasa takutnya pasca diancam Geraldian dan tetap anggun ketika meninggalkan ketiga orang di sana. Miranda yang berwajah muram, Rayvan yang tidak berhenti mendengus, dan Geraldian yang menahan amarah. Tiba-tiba pandangan geram Geraldian menancap kuat di wajah Miranda. Telunjuk lelaki itu menuding keras, lain kali kalau ada yang mengejekmu, lawan, Mir. Jangan bertingkah polos dengan menerima. Miranda menunduk dalam. Aku memang akan selalu membelamu, tapi setidaknya jangan diam saja harga dirimu diinjak-injak oleh sampah. Tambah Geraldian mengendurkan otot-otot tegang di wajahnya. Lelaki itu mengatur napas dalam upaya menurunkan kemarahan di dalam tubuhnya yang meninggi melihat Miranda dihina habis-habisan. Kamu ribuan kali lebih baik dibanding mereka. Miranda mengangguk. Terima kasih, Geral. Maaf. Cetus Geraldian mengusap wajahnya. Aku tadi membentakmu. Aku terlalu marah melihatmu dihina seperti itu. Tidak apa-apa, aku malah ingin berterima kasih. Hibur Miranda mengelus lengan Geraldian yang masih tegang. Terima kasih untuk apa? Karena sudah membelaku, jawab Miranda tersenyum tulus. Ia terharu melihat Geraldian begitu tanggap membelanya di depan umum. Menurutku pembelaan yang dilakukan Geraldian wajar. Tiba-tiba Rayvan masuk ke pembicaraan intens antara Geraldian dan Miranda. Sebagai orang yang pertama membela Miranda sekaligus membuatnya menonton acara seru pengancaman Geraldian pada Michelle membuat lelaki berjas marun itu kesal. Geraldian bosmu, Mir, tugas bos memang harus membela pegawainya, karena itu seperti menjaga nama baik perusahaan juga. Tentu saja, keke Miranda. Memangnya kalau bukan sebagai pegawainya, Pak Geraldian membelaku untuk apa? Kamu memang ngawur, Ray. Rayvan memang ngawur, Miranda benar sekali. Pernyataan Rayvan tadi hanya bentuk penyangkalan dari kenyataan yang sulit Rayvan terima. Pembelaan yang dilakukan Geraldian sangat berlebihan. Dibanding membela Miranda sebagai pegawai di kantornya, Geraldian terlihat sedang membela istrinya yang dihina. Persetan dengan nama baik kantor, desis Geraldian membuat Rayvan menyeringai. Seperti dugaan Rayvan, Geraldian memang berniat merebut Miranda dari sisinya. Brengsek kaya raya ini tidak mempan dengan ancamannya di bar lalu ternyata. Diperlukan aksi yang lain untuk mendepak Geraldian dari hidup Miranda. Bos yang lebih sayang nama baik pegawai dibanding kantor, tanya Rayvan sarkastis.
Teladan sekali, 1 banding 1 juta di bumi tercinta ini. Miranda mencium aroma perselisihan. Cepat-cepat dia taruh jemari dinginnya di bahu tegang Rayvan. Perempuan berlipstik matte itu terkekeh manis. Benar Ray, Pak Geraldian memang bos terbaik. Rayvan membalas tatapan Miranda dengan tidak kalah memesona. Lelaki itu malah sengaja mengedipkan sebelah matanya. Aku turut senang mendengar bosmu sangat perhatian. Lirikan Miranda menyasar Geraldian. Lelaki itu begitu dingin dan mengeluarkan aroma kesinisan. Miranda tertawa garing untuk kedua kalinya. Dia sangat profesional sampai lebih mengajak sekretarisnya ke acara besar dan membuat kekasihnya marah-marah. Timpal Rayvan menatap tajam Geraldian. Tidak ada lagi mata penuh humor yang tadi menghuni kedua bola mata Rayvan. Aku terkesan sekali dengan keprofesionalitasnya. Kamu tidak tahu apapun. Jangan berani ikut campur, desis Geraldian memperingati. Siapa yang ikut campur? Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat, balas Rayvan tidak kalah tajam. Sebaiknya tutup mulutmu sebelum aku membuat hidupmu berantakan seperti keluargamu yang lain. Geraldian mengancam. Rayvan meringsek maju, tangannya terkepal siap dihantamkan pada mulut kurang ajar itu. Tapi niat luar biasanya gagal karena Miranda lebih cepat bertindak mendinginkan bara api di kepalan tangannya. Perempuan yang ia cintai bertahun-tahun itu membisikinya kalimat teduh yang langsung mendinginkan saraf-saraf tegangnya. Ray, aku mohon tahan emosimu. Kalau tidak ada Miranda, sudah kuremukkan hidungmu, sialan. Ucap Rayvan dengan gigi saling beradu mencipta suara gemeletukan. Aku menunggu waktu itu omong-omong, timpal Geraldian mengejek. Miranda merasakan bahu Rayvan kembali menegang. Lelaki itu bisa saja mengacaukan acara ulang tahun keluarganya kalau tidak segera Miranda kendalikan. Kita sepertinya perlu minum, Ray. Bisa tolong temani aku mengambil air putih? Aku sangat haus. Rayvan melayangkan tatapan penuh ancaman sebelum menerima tarikan paksa Miranda di bahunya. Miranda menoleh. Nanti aku kemari lagi, Pak, bisiknya pelan kepada Geraldian agar Rayvan tidak perlu mendengarnya. Dia pergi dan Geraldian sama sekali tidak membujuknya dengan kalimat-kalimat penyangkalan kalau Miranda tidak berarti apa-apa baginya. Lelaki itu cuma datang untuk mengatakan satu kalimat yang semakin membuat Lina membenci Miranda. Jangan kekanakan, Lina, kamu sudah dewasa. Kepala Lina langsung berasap hanya dengan mengingat kalimat Geraldian. Serius, lelaki itu memang luar biasa aneh, sekaligus sangat berbakat mengobrak-abrik hatinya. Kalian lihat tidak pemandangan menakjubkan tadi? Seorang perempuan bergaun merah menyala berbisik pada gerombolan teman-temannya. Geraldian baru saja mengancam Michelle. Aku tidak percaya Geraldian baru saja mempermalukan Michelle yang kenyataannya berteman dengan sepupu Geraldian sendiri. Seru perempuan bergaun pink pastel turut menimpali. Perempuan yang berdiri di sebelah Lina ikut ambil bagian pembicaraan. Lebih tidak percaya lagi saat yang dibela Geraldian ternyata perempuan. Tapi perempuan itu pakai kalung berlian luar biasa, komentar perempuan bergaun merah. Aku membayangkan kalung itu ada di leherku sekarang. Aku pikir Lina yang akan pakai kalung itu. Set, Lina bisa mendengarnya. Desis perempuan bergaun kuning menyenggol temannya. Aku mendengar semua perkataan kalian, sialan, timpal Lina menipiskan bibirnya. Kalian semua tidak tahu apa-apa, jadi jangan sok ikut campur. Kami berada di pihakmu, nah, cetus perempuan bergaun merah yang adalah seorang model papan atas tanah air yang bernama Veronica. Aku memang pernah main sinetron jadi pelakor, tapi sebenarnya aku jijik luar biasa dengan pelakor. Aku berada di posisi pertama pendukungmu, nah. Aku juga, nah. Perempuan bergaun kuning itu semangat berkata. Perempuan itu memang jalan sekali, aku bisa merasakan kejalanannya itu dari sini. Coba lihat, guys. Seru Veronica mendengus geram. Rayvan kita yang tampan juga dia kuasai. Benar-benar jalan kelas atas. Aku benar-benar benci wajah polosnya itu. Mendengar semua kalimat penghakiman teman-temannya, diam-diam Lina tersenyum sinis. Mulai detik ini, seperti perkataan Amelia, dia akan membayangkan wajah polos itu sebagai wajah yang ingin dia hancurkan. Semua ocehan tak berfaedah temannya seumpama angin segar bagi telinga Lina. Ayo, benci perempuan menyebalkan itu. Sementara itu di sisi lain dari pesta itu, Rayvan yang berkerabat dengan keluarga Suwardi dalam sekejap langsung sibuk dengan banyaknya tamu undangan. Ini menjadi celah Miranda untuk menemui Geraldian. Punggung lelaki itu terlihat di depan meja penuh gelas wine. Miranda menarik kursi di hadapan Geraldian dan duduk di sana. Maaf agak lama,
Tadi Rayvan memintaku menemaninya sebentar. Tatapan Geraldian begitu menusuk. Aku tidak suka melihatmu akrab dengan keluarga Suwardi. Apa salahnya? Mereka juga rekan bisnis Bapak kan? Musuh bisa datang dari mana saja, Mir, tidak peduli rekan bisnis atau bukan, desis Geraldian menyimpan gelas kaca di meja dengan kasar. Tapi Rayvan teman baikku, bela Miranda merasa perintah bosnya tidak masuk akal. Mereka licik, bisik Geraldian menipiskan bibirnya. Kamu cuma dibutakan oleh pesonanya. Apa keluarga Suwardi pernah mengkhianati Elf Corps? Aku tidak suka orang yang terlalu penasaran, cetus Geraldian menenggak wine-nya. Bapak tidak bisa melarangku menjauhi keluarga itu kalau Bapak sendiri tidak mengizinkan aku mengetahui alasan di balik perintah itu. Kamu tahu, Mir, tanya Geraldian tajam, mendengar penyangkalanmu sekarang malah membuatku ingin menghancurkan keluarga itu secepatnya. Tanpa sadar Miranda menahan napas saking terkejutnya. Miranda memang tidak diperbolehkan tahu lebih jauh mengenai permasalahan Geraldian dengan keluarga besar Rayvan. Tapi yang Miranda tangkap sekarang, fakta mengejutkan bahwa Geraldian begitu membenci keluarga Suwardi. Bersambung 34. Sebagai bentuk kesopanan demi menjaga nama baik perusahaan Elf Corps Group sendiri, Geraldian memaksa diri mengucapkan selamat pada pemilik acara, Suwardi. Lelaki tua yang berdiri di singgasananya yang megah. Lelaki yang menjadi pusat pesta ulang tahun ini. Ayo, Geraldian menyentuh pinggang Miranda agar menyejajarinya menuju Suwardi. Kemana? Tanya Miranda bingung. Kita harus memberi ucapan selamat sebelum hengkang dari pesta menjijikan ini, jawab Geraldian mendesis. Miranda berdeham pelan lalu menganggukkan kepala. Perempuan itu berjalan membelah kerumunan bersama Geraldian yang mengeluarkan aroma membunuh. Sejenak, tanpa adanya interupsi apapun Miranda merasa sedikit berkuasa. Semua atensi mengarah pada lehernya, tepat sebuah kalung paling mahal menjuntai di sana. Miranda bisa merasakan semua perempuan di ballroom ini menatapnya iri. Di sana, telunjuk Geraldian menunjuk kerumunan yang menjadi pusat pesta. Lelaki berjas putih bersih dengan sedikit uban memenuhi kepalanya sedang bersalaman dengan tamu lain, dan tidak menyadari kedatangan Geraldian. Ah Geraldian, yang pertama sadar kedatangan mereka adalah lelaki parubaya yang kini tersenyum penuh pemujaan. Terakhir kita bertemu saat usiamu masih remaja penuh tekad yang selalu memenangkan banyak prestasi di sekolah. Geraldian dan lelaki parubaya tersebut berbagi pelukan ramah. Senang bisa bertemu denganmu, Pak Hardian, ucap Geraldian datar. Semakin hari kamu semakin berkuasa, Geral. Suwardi turut masuk ke pembicaraan. Pernyataannya yang memuji keterampilan Geraldian membuat fokus Geraldian langsung tertuju padanya. Geraldian mengulurkan tangannya yang langsung dijabat Suwardi. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga panjang umur dan sehat selalu, ucap Geraldian datar, meremas tangan Suwardi di genggamannya. Umurmu sudah tidak muda lagi, Pak. Semoga di ulang tahun ini Bapak rajin mengevaluasi diri karena sebentar lagi Bapak bakalan dijemput malaikat pencabut nyawa. Miranda menyentuh lengan Geraldian sebagai efek terkejut mendengar perkataan tidak sopan Geraldian. Geraldian yang melunturkan wajah kakunya karena melihat tatapan Miranda secara otomatis membuat perhatian Suwardi juga teralihkan pada perempuan itu. Perkenalkan Pak, nama saya Miranda, sapa riang Miranda mengulurkan tangan. Suwardi tidak menyambut uluran tangan Miranda, lelaki tua itu malah seperti melihat hantu di wajah Miranda. Wajahnya begitu pias dan syok. Miranda menarik tangannya dengan gugup, senang bertemu dengan Anda, Pak. Saya sering mendengar nama Bapak di kantor. Diperhatikan lebih jauh Bapak Suwardi terlihat mirip seseorang. Miranda menyipit memandang Geraldian yang masih belum mengendurkan otot rahangnya yang tegang. Oh my god, Miranda tidak salah lagi, Suwardi terlibat seperti Geraldian versi tuanya. Amanda, panggil Suwardi menatap Miranda dengan manik berkaca-kacanya. Namanya Miranda bukan Amanda. Maaf Pak, mungkin Bapak salah dengar. Amanda, seru Suwardi lagi. Aku sangat yakin. Yakin apa? Tiba-tiba Rayvan datang dengan segelas wine di pelukan jemarinya. Kedatangan Rayvan membuat kerut sedih di dahi Suwardi ketika melihat Miranda jadi berubah datar. Lelaki tua itu seperti menyembunyikan sesuatu dari Rayvan. Sialnya Rayvan sedang fokus menatap jalinan erat lengan Miranda di lengan Geraldian sehingga tidak melihat pamannya menunjukkan gelagat aneh. Tidak Ray, bukan apa-apa. Tidak penting untuk dibahas, elak Suwardi terkekeh. Kekehannya kian hilang ketika netranya melihat kalung yang menjuntai di leher Miranda. Kali ini Suwardi tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejut itu dari tatapan menelisik Rayvan maupun Geraldian.
Apa ada yang aneh dari kalung berlian ini? Geraldian bertanya penuh cemooh. Kalung ini cocokkan di leher Miranda. Suwardi paham akan tatapan mencemooh yang dilayangkan Geraldian untuknya. Lelaki tua itu hanya balas tertawa sinis. Kalung itu terlalu mencolok untuk Miranda yang sederhana. Celetuk Rayvan tahu dari mana asal kalung mahal itu. Kalung itu cocok untuk Miranda karena memang dibuatkan untuknya, kata Geraldian mengejutkan kedua lelaki di hadapannya dengan merangkul pinggang Miranda lebih rapat dengan tubuhnya. Kalian tahu artinya apa? Kalung itu berarti kepemilikan. Kepemilikan. Serius. Rayvan mengetatkan rahangnya geram, kamu tidak bisa mengklaim sesuatu yang bukan hakmu, Geral. Miranda adalah pacarku. Ray, itu berlebihan. Sentak Miranda lantang. Kamu dengar sendiri, Miranda tidak pernah menganggapmu pacarnya. Aku memang bukan pacarnya, bela Miranda. Mir, ayolah, sentak Rayvan kesal. Terakhir kali kamu bicara, kamu beri aku waktu Ray. Aku ambil waktu itu bukan berarti aku setuju jadi pacar kamu. Suwardi menatap bergantian antara Miranda, Geraldian dan Rayvan. Wajah Miranda mengingatkannya pada seseorang. Wajah perempuan muda itu membuat perasaannya kian kacau. Suwardi tidak mau ikut campur masalah ketiga anak muda ini dan lagi pula dia juga tidak mau menyakiti perasaannya lebih jauh dengan terus menatap wajah Miranda. Aku lelah. Silakan kalian nikmati pesta ini, aku ke kamar hotel di atas. Rayvan sedikit mengendurkan otot rahangnya yang menahan geram. Oke. Apa perlu kuantar? Tidak perlu. Bertambahnya umur tidak membuat keangkuhanmu surut ya, Pak, komentar Geraldian mencemooh. Kamu masih belum sadar badanmu sudah bau tanah. Geraldian, gumam Miranda memperingati. Jaga ucapanmu, brengsek. Rayvan berteriak keras. Suwardi pura-pura tidak mendengar cemoohan Geraldian. Lelaki tua itu tetap berjalan menuju pintu keluar dengan sejuta keruh menghiasi wajah keriputnya. Di dalam kotak lift yang membawanya, Suwardi tidak kuat menahan bobot tubuh dan menyandarkan diri di tembok lift. Di jemarinya yang terkepal terkuak sebuah bandul kalung yang sama persis dengan yang dipakai Miranda. Bersama getaran lift yang bergerak naik, bahu lelaki tua itu bergetar karena isak tangis. Sebagai perempuan yang diciptakan lebih peka dibanding lelaki, Miranda tahu ada yang tidak beres dengan Suwardi. Tatapan lelaki tua itu padanya membuat Miranda merasa kasihan. Suwardi seperti merindukan seseorang, lelaki itu seolah ingin merengkuh Miranda saking rapuhnya. Tapi Miranda tidak tahu apa-apa mengenai Suwardi dan dia juga bukan siapa-siapa lelaki itu, jadi memutuskan sebagai penonton tanpa melibatkan diri lebih jauh. Doaku akhirnya terkabul, ucap Geraldian terkekeh mengerikan. Apa? Tanya Miranda bingung. Lelaki tua bangka itu lari terbirit-birit dari pestanya sendiri setelah melihatmu. Geraldian menjawab datar dan tajam. Miranda menahan napas, membuka mulutnya tapi tidak tahu ingin bicara apa. Dia seperti ikan koi yang membuka dan menutup mulutnya mencari makanan di permukaan air. Semua ini jadi masuk akal. Geraldian yang lebih mengajak Miranda dibanding mengajak Lina, kekasihnya sendiri. Geraldian yang membelikannya baju luar biasa mahal. Kalung berlian seharga ratusan ribu dolar. Dan sikap lelaki itu yang aneh. Ya, ternyata dia hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang sama sekali tidak Miranda ketahui. Apa di sini aku adalah umpan? Tanya Miranda tajam, menancapkan tatapan maut pada manik kelam Geraldian. Geraldian gelagapan mencoba mengendalikan emosi perempuan itu. Geraldian tidak menduga Miranda bisa mengetahui niatnya. Itu tidak seperti pemikiranmu. Ini sudah jelas, seru Miranda lantang. Aku bukan perempuan tolol. Apa kamu marah? Tidak, jawab Miranda tegas. Lebih dari marah, Miranda sangat sakit hati. Bersambung. 35. Niat buruk Geraldian melibatkan Miranda ke dalam lingkaran perselisihannya dengan keluarga Suwardi diketahui Miranda secara cerdas. Perempuan itu selalu membuat Geraldian takjub dengan daya tangkap otaknya. Apa kamu marah? Geraldian bertanya tajam. Rahang Miranda yang menegang membuat lelaki itu dihantui sekelumit perasaan aneh. Tiba-tiba saja dia takut Miranda membencinya. Tiba-tiba saja dia takut Miranda meninggalkannya. Tidak, jawab Miranda tegas. Lebih dari marah, Miranda sangat sakit hati. Namun rasa sakit hatinya perempuan itu sembunyikan rapat-rapat di balik wajah datarnya. Tapi nada suaramu mengatakan sebaliknya. Aku tidak marah, ulang Miranda semakin tegas. Geraldian menghela napas, sedikit pun. Tidak, oke. Geraldian mengangguk-angguk. Miranda yang tidak marah adalah kabar baik.
Tapi perasaan Geraldian tidak mempercayai perkataan perempuan itu. Geraldian merasa Miranda menyembunyikan sesuatu. Ayo, Mir. Rayvan muak melihat kedekatan Miranda dengan Geraldian. Rayvan ingin mengajak Miranda berbicara empat mata tanpa ada siapapun di antara mereka yang menginterupsi. Kemana? Tanya Miranda pelan. Kedua kelopak mata lentiknya mengerjap bingung. Kita harus bicara, ucap Rayvan menyentuh punggung Miranda. Tanpa diduga tindakannya tersebut membuat Geraldian menarik tubuh Miranda agar bersembunyi di balik bahunya. Daripada merecoki perempuan milik lelaki lain, kenapa kamu tidak susul si tua bangka itu? Geraldian mendapati pelototan tajam dari Miranda dan Rayvan. Kenapa? Geraldian mengangkat bahunya santai. Aku mengkhawatirkan Pak Suwardi, bisa saja bajunya tersangkut pintu lift dan tua bangka itu kesulitan membukanya. Rayvan sebagai keponakan Suwardi jelas-jelas merasa harga dirinya juga diinjak-injak. Lelaki itu menipiskan bibirnya menahan diri agar tidak membalas. Atau si tua bangka itu bisa jadi sekarang sedang sekarat karena kebanyakan minum wine. Kita tahu bahwa ginjal lelaki tua seperti dia sudah bau tanah. Sialan kamu, Geraldian. Rayvan meringsek maju. Kepalan tangannya sudah menguat siap memberi Geraldian bogoman yang bisa mematahkan tulang hidung mancung itu. Geraldian mengangkat sebelah alisnya, gestur meremehkan. Kenapa? Tidak berani memukulku. Geral, sudahlah. Bujuk Miranda mendorong dada Geraldian mundur. Aku tidak percaya pemarah seperti ini yang mewarisi perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Serius? Tanya Rayvan tertawa mencemooh. Apa memang begini caramu membawa Elf Corps Group melambung tinggi? Dengan cara primitif, mirip hewan. Tanpa diduga Geraldian balas tertawa. Kamu mau mencoba memancingku? Hah? Tapi sorry Rayvan, si pemilik darah Suwardi menjijikan, levelmu berada jauh di bawahku. Geraldian, aku bilang stop. Pekik Miranda kesal. Rayvan mengerjapkan matanya, tidak mempercayai perkataan Geraldian. Apa yang salah dari pamannya? Apa yang salah dari keluarganya di mata lelaki itu? Manusia angkuh hanya akan berakhir di kerak neraka. Dengan senang hati akan kuseret juga seluruh keluargamu ke sana. Menikmati senja di kerak neraka. Dibanding diriku, keluarga sialanmu lebih cocok di sana. Dengan senang hatiku temani demi menambah siksaan kalian di sana permanen. Geraldian mengucapkan setiap kata dengan geraman yang menakutkan. Rayvan mendengus keras. Wajah tegangnya siap menyemprot Geraldian dengan pernyataan yang tidak kalah panas. Miranda menyadari gestur awal pertengkaran itu dan langsung menyentuh lengan Rayvan. Sebaiknya kamu diam, Ray. Kamu tidak mau memancing banyak perhatian di sini, kan? Ini ulang tahun pamanmu. Rayvan menepis remasan Miranda di lengannya secara kasar. Aku juga malas terus berdebat dengan buih di lautan. Kemudian lelaki itu berjalan menjauhi Miranda dan Geraldian. Miranda menatap punggung Rayvan lama sebelum ke wajah Geraldian. Geraldian membalasnya dengan pandangan datar. Kenapa? Pertanyaan itu harusnya Miranda layangkan untuknya. Pertanyaan itulah yang mengisi relung hati Miranda sejak tadi. Kebencian berlebihan Geraldian pada keluarga Suwardi sangat membingungkan. Sebaiknya kita pergi sebelum kamu mengacaukan pesta ini, desis Miranda tajam. Geraldian mengetatkan rahangnya tidak terima dipelototi Miranda. Tapi tak ayal, lelaki itu tetap mengikuti punggung Miranda menuju pintu keluar. Michelle memerankan diri sebagai penonton drama roman picisan antara dua lelaki paling berkuasa di pesta ini. Saat Geraldian menyembunyikan tubuh Miranda dari jangkauan Rayvan, Michelle tidak bisa menahan diri untuk menyeringai. Ini akan jadi pertunjukan drama yang menyenangkan, desis Rahel tersenyum iblis. Aku tidak sabar menekan tombol play-nya. Pertunjukan apa? Perempuan berlipstik hitam itu berbisik di sebelah Michelle. Tunggu saja, ucap Michelle memastikan Rayvan juga cukup dekat untuk mendengar kejutan yang akan dia katakan. Tepat ketika Miranda melangkah di depan tubuhnya, Michelle segera menginterupsi langkah itu. Hai, Miranda. Miranda menghentikan langkahnya. Melalui tatapan, perempuan itu mempertanyakan panggilan ramah Michelle. Michelle menatap manik Miranda dengan tatapan menantang. Datang ke pesta eksklusif bersama bos sendiri, omong-omong dengan siapa putramu di rumah. Selepas pertanyaan yang mengandung fakta mengejutkan itu Michelle ucapkan lantang, Miranda merasa bukan cuma jantungnya yang berhenti berdetak tapi suasana ramai di ballroom luas ini juga berhenti bergerak. Seperti membeku, semua mata melirik Miranda seolah dia adalah pembunuh berantai yang tidak pantas berada di pesta ini. Ada apa dengan suasana ini?
Pekik Michelle pura-pura terkejut. Apa tidak ada seorang pun yang tahu kamu sudah punya anak? Tanyanya pada Miranda. Miranda mengepalkan kedua tangannya kuat. Oh, apa kamu membohongi semua orang kalau kamu lajang? Tuduh Michelle lagi-lagi membuat Miranda semakin tidak berani mengangkat wajahnya. Pak Geraldian, apa kamu juga tidak tahu? Michelle beralih ke Rayvan yang kini membelah kerumunan menghampirinya. Apa cuma Pak Rayvan di sini yang tahu kalau Miranda sudah punya anak? Kamu tahu julukanmu di mata semua orang? Tanya Rayvan mendesis. Jalan bermulut penuh bisa. Rayvan menjawab sendiri pertanyaannya. Michelle terbahak keras. Sepertinya Bapak tidak suka aku memberitahu semua orang kalau Miranda punya anak. Ah, apa Bapak menyukai Miranda? Oh my god, apa lebihnya perempuan itu? Sebaiknya kamu lanjutkan ceramah menjijikkanmu itu di luar. Seru Rayvan kemudian memanggil security. Sebanyak 4 orang pihak keamanan tiba-tiba datang dan tanpa kata mengunci tubuh Michelle. Bawa perempuan lancang ini kemanapun. Aku tidak mau pesta pamanku dikotori omong kosong sampah. Teriak Rayvan geram. Tidak, Rayvan, kamu akan menyesali perbuatanmu padaku. Bentak Michelle mencoba memelototi security yang menarik lengannya kasar. Jangan berani-beraninya memegang tanganku, brengsek. Kastamu berada jauh di bawahku. Bawa dia pergi. Rayvan memungkas. Keempat security itu mengangguk setuju. Tidak, lepaskan aku. Teriakan Michelle yang tidak terima diseret paksa membuat semua orang saling berbisik gaduh. Mereka mengomentari nasib Michelle yang sial. Kalian lihat sendiri. Teriak Rayvan menarik perhatian semua orang. Perempuan itu memang penuh omong kosong. Aku pikir tidak ada lagi alasan memasukkan namanya sebagai partner kerjasama. Di samping Miranda yang pucat pasi, Lina datang dengan senyum kemenangan tercetak di wajah perawatannya. Seorang putra, oh my god, kamu berhasil, Miranda. Berhasil membohongi ratusan orang di sini dengan tingkahmu yang mirip perawan. Sebaiknya tutup mulutmu, Lina. Sentak Geraldian seraya menarik pergelangan tangan Miranda dan menyeret perempuan itu dari pesta. Bersambung terima kasih.